Oke, teman-teman, eh, hari ini kita bahas fundamental dulu ya. Setelah itu baru kita ke charting ya, buat outlook IHSG-nya. Oke, ini dari situs Stockbit ya, Stockbit. Teman-teman dari Stockbit bisa langsung buka linknya atau bisa download dulu dari Play Store ya. Nah, dari sini kalau di PC itu bisa milih, kalau di HP bisa juga. Jadi bebas ya. Nah, kalau di PC itu kita milihnya dari titik tiga ini ya. Kita milihnya fundamental chart. Sebenarnya teman-teman bisa juga buka yang lain ya. Misalnya eh, langsung buka Ali aja. Ketik nama sahamnya ya, seperti ini. Terus tinggal pilih yang keystat. Keystat ya, keystat. Nah, di sini ada semua valuasinya. Per-nya berapa, per IHSG-nya berapa, earning yield-nya berapa, current price-nya, PBV-nya berapa. Ya, ini udah ketahuan semua ya, udah enak ya. Tinggal ngelihat aja, udah dapat semua datanya itu ya. Udah komplit, tinggal teman-teman pilih yang mana sesuai kriteria teman-teman ya. Di sini ada ROA, ROE juga. Return of capital juga dihitungin. Return of investment-nya juga dihitungin. Ya, itu 8% setahun. Cukup gede loh teman-teman. Ya, walaupun ya sahamnya ini cyclical juga ya. Suka naik turun selama bertahun-tahun. Ini ya, saya kasih 1 tahun nih. Nah, seperti ini ya. Perkiraan pergerakan harganya. Tapi pertumbuhannya ini dari tahun kemarin ke tahun ini itu naiknya 8%. Ya, lumayan ya, 8% setahun. TTM ini apa Om? TTM. TTM itu 12 time month ya. Jadi perhitungan dalam waktu 12 bulan. Ya, jangan bingung ya teman-teman ya, TTM apaan. Kalau annual list itu masih diperhitungkan. Jadi perkiraan lah seperti itulah ya. Jadi misal ini belum keluar kan kuarter keempatnya. Nah, jadi masih annual list statusnya. Tapi kalau kuarter keempat udah keluar, ini udah jadi TTM ya. Si annual list-nya nanti nambah jadi ke Q1-nya ya lagi kan. Ulang lagi 2022 belum ada tuh Q1-nya. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi belajar fundamental itu nggak ribet. Semuanya udah dibantu di sini. Udah ketahuan. Nah, dari 2020 nih, itu pendapatan si Ali ini dari 2020 di kuartal 1 300. Tahun kemarin turun. Tapi di kuartal kedua ini 21, di sini 400. Jauh banget bedanya. Di kuartal 3 double lagi. Harusnya di tahun ini ya
Ini udah Indonesia itu udah banjir-banjir nih minyak goreng ya. Ini udah bagus banget nih. Ya, pertumbuhannya baru perkiraan, tetapi udah 2 kali lipat. Yang annualized-nya aja, 12 month-nya udah lebih dari setengah ya. Ini 700, ini sudah 1.700. Ini kalau 700 kali 2 aja cuma 1.400. Masih lebih 300. Ya kan? Kalau tak di quarter keempat ini ASI bagus lagi, Ali bagus lagi, otomatis dari 2022 Ali harusnya lebih baik lagi. Tapi kalau misal ternyata Ali di 2022 turun gimana? Ya bisa aja karena performanya udah terlalu baik di 2001, jadi di 2022 terjadi penurunan. Bisa terjadi ya, teman-teman. Tapi kita nggak tahu masa depan ya. Itu hanya perkiraan ya. Jadi jelek dong Ali. Sebentar dulu kalau kita bilang jelek ya. Ini ROA-nya 5%, lumayan loh. ROE-nya 8% walaupun terhitung kecil, tetapi ini cukup besar loh untuk perusahaan sawit di kelasnya mungkin ya. Nah, di sini ROI-nya itu return of invested, ini yang perlu kita lihat. Itu 8%. Ini cukup besar. Kalau perhitungan ROI-nya ini mungkin kalau kita nabung ya, mungkin setiap bulan itu kita beli satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, seperti itu. Jadi bukan kita beli di Januari tahun lalu, kita keep sampai tahun ini gitu, bukan ya, bukan seperti itu. Kalau dihitungin ya jelas turun ya kan? Harusnya kan di sini itu di 11 ribuan nih, salah salah pencet lagi nih. Ya seperti itulah ya kira-kira ya. Enak kan udah ada harganya. Ini harga per buku, harga bukunya 20 billion, 20 ya. Berarti sekarang ini masih setengahnya. Current book value itu harga sekarang. Kalau book value per quarter itu harganya 20 billion loh. Nah, sekarang hanya 10. Itu masih setengahnya loh. Kita cek lagi ya. Sebentar saya cari dulu. Oh ya, berarti benar nih. Book value-nya itu 20 billion aja di sini. Biasanya ada persenan, tapi bukan di sini ngelihatnya. Harusnya ini jadi setengah ya, 0,5 nih harusnya. Sekitar itu, kurang lebih. Ya. Nah ini, current price to book value 0,95 ternyata. Ya not bad lah, masih di bawah 1 ya. Dia sebagai leader aja masih di bawah 1 loh. Masih ya cukup baik lah untuk diinvestasikan. Tapi kalau investasi bagus nggak sih Om sebenarnya? Ya tergantung teman-teman sih. Ini cukup mahal juga ya, itu di harga 9 ribuan, 8 ribuan gitu ya. Sewaktu-waktu dia turun kemarin itu sempat di harga 8 ribuan, itu tetap mahal ya. Lumayan. Kalau misal teman-teman gajinya di atas 5 juta, mungkin kalau nyicil
800.000, 900.000 sebulan mungkin di Bengkulu masih bisa ya. Kalau teman-teman yang di luar kota lain mungkin beli satu lot setiap bulan masih ringan ya. Kalau di Bengkulu cukup berat ya. Jadi bisa cari saham lain gitu ya. Gak cuma Aliko yang bagus, masih banyak saham lain. Nah, seperti itu ya kalau ngelihat datanya itu enak ya. Nah, ini di sini juga ada nih price performance. Nah, di sini teman-teman itu bisa ngelihat harganya itu berdasarkan return per week paling kecil. Jadi selama seminggu ini itu Ali sudah minusin duit kita 0,50% ya. Dalam sebulan kita investasi di Ali, kita dapat 2,85%. Itu dengan kita belinya di bulan Desember ya. Nah, seperti itu. Kalau 3 bulan kita itu minus 3,17 ya, sekitar bulan Oktober ya. Kita itu minus karena di Oktober tinggi ya harganya ya. Kalau 6 bulan kita dapat return 26,84 ya. Di sekitar sini lah pasti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekitar Agustus sama Juli ya. Nah, ini lagi rendah-rendahnya harga ya. Nah, dari sini teman-teman bisa ngelihat sudah dapat data ya. Kalau mau kumpulin itu di sekitar bulan Juli sampai Agustus teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang hobinya invest tuh jangan ngambil di Januari langsung. Teman-teman tunggu dulu. Ya namanya investasi kita harus sabar. Tapi kalau misal nggak sabar nih, setiap bulan saya beliin aja deh. Nih, setiap bulan saya beli aja satu, 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 satu. Boleh, tapi returnnya kan lebih kecil. Nah, jadi tergantung strategi teman-teman masing-masing ya. Saham-sahamnya juga bisa teman-teman pilih-pilih sendiri ya. Misal nggak mau Ali nih ya, bosan Ali. Cuma ngasih 8%. Coba Sido deh. Sido muncul. Nah, selama setahun, si Sido ini dari Januari itu harganya 700. Dan sempat di bawah 700, sempat di 600 di bulan Juli lagi. Teman-teman ya. Apakah setiap Juli ini bakalan turun? Jawabannya belum tentu ya. Belum tentu di setiap Juli dia itu terjadi kenaikan. Tapi kemungkinan di sekitar bulan Juni sampai Juli dan Agustus, ini 3 bulan ini udah pasti ada pergerakan downtrend ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan aneh ya. Kalau misal teman-teman ini atur strateginya lah ya. Teman-teman harus bisa ngatur strategi. Apalagi kalau harganya itu cuma 100.000 per satu lot. Seperti Sido ini ya. Misalkan harga Sido ini, misalkan harga Sido ini tuh dibawa turun ke 850 lagi deh misalnya ya. Atau dibawa ke 750 lagi pada bulan-bulan ya mungkin sekitar Mei, Juni, Juli gitu ya. Atau Agustus ya. Dibawa turun. Itu teman-teman nggak boleh langsung HK semua masukin di situ ya. Jadi kita cicilnya itu mulai dari bulan-bulan itu. Dari Mei, Juni, Juli, kita lihat dulu apakah dia turun ya. Kalau dia turun, kita cicil ya.
Kalau misal kita dapat rezeki lebih, misal eh, harganya kan itu cuma 75.000 untuk satu lot. Kalau kita bisa nyimpen duit satu bulan itu lebih dari 750.000 kan, misalkan 2 kali lipat di bulan itu, kita beli aja lebih 2 lot gitu, atau 3 lot kalau kalau lebih ya. Atau misal, waduh hari masih tinggi nih di 900 nih, misal masih di 900, saya rasa masih tinggi nih harganya di situ, nanti turun lagi kayak gini. Ya udah teman-teman, eh, bisa cari saham lain yang lebih murah, atau eh, teman-teman beli aja satu dulu. Nah, yang itu ditabung. Nanti kalau udah deket-deket 3 bulan ini nih, Mei, Juni, Juli, teman-teman bisa nabungnya di sekitar situ. Kalau harganya turun ya. Kalau harganya di bulan ini ternyata naik, ya teman-teman eh, jangan kecewa. Tapi teman-teman tetap masuk aja satu lot seperti itu ya. Kan ini harganya nggak terlalu mahal kan, cuman 100.000. Jadi kalaupun 100.000 ini diturunin ke sampai misal ke 750 lagi, misal ya, ke 750 lagi, teman-teman itu paling cuman rugi sekitaran harga berapa ya itu ya. Aduh, kalau dari 900 ke 700 ya paling ruginya sekitar 70 ribuan. Seperti itu. Gak nyampe sih kayaknya. Paling-paling 50 deh. Gak nyampe malah 50. Pokoknya nggak banyak-banyak lah ruginya. Itu per satu lot ya. Kalau 2 lot ya lebih pedas. Karena kan 200, 300, 400, 500. Itu ya. Tapi dengan misal teman-teman beli tiap bulan nih. Januari nih harganya segini, Februarinya turun. Nah, di Aprilnya itu naik, Maretnya naik, kita tetap cicil. Maret, Maretnya naik, Aprilnya naik, Mei-nya makin tinggi. Nah, di Juninya tuh sedang sedang. Nah, di Julinya ini anjlok di bawah dari Januari. Nah, teman-teman itu kalau misal eh, nabung ya, misal beli satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, satu lot. Nah, di sini ketika turun dalam ini, teman-teman misal nabung nih, ternyata di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu teman-teman bisa nyimpen uang sekitar 500.000. Nah, di sini teman-teman bisa masuk lebih banyak. Biasa kita ngambil satu lot, kita naikin jadi 2 lot, kita masuk. Ya. Nah, ketika dia naik di Agustus, kita udah untung. Udah kayak ngambil 2 bulan gitu ya. Nah, seperti itu strateginya. Ketika di Oktober dia sempat turun lagi. Kita ada lebih lagi nih dari setiap bulan ini. Kita masukin lagi. Misal 2 lot lagi deh. Nah, gitu naik lagi di November, cuan lagi. Desember, cuan lagi. Januari, makin tinggi cuannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cari saham yang seperti ini. Ya. Selain ini ada nggak selain Sido? Ada banyak sebetulnya. Dan sebetulnya juga Sido ini udah mahal ya.
Harga bukunya 9. Oke. Dan harga bukunya itu 3.000. Kalau harganya sekarang itu seharusnya harga sekarang itu hanya 100. Harganya sangat mahal sekarang ini ya. Tapi kenapa Sido naik terus? Ya, ini return of assetnya. Kalau si Ali tadi cuman di bawah 10 ya, di 30. Sedang karena return of equity-nya 37 lebih tinggi lagi. Dan return of capitalnya makin tinggi lagi 44. Return of investment-nya 35%, teman-teman ya. Kalau Ali tadi cuma 8. Dia butuh hampir 5 kali lipat. 4 kali lipat lah ya. 4 kali lipatnya dari si Ali. Keuntungannya kalau kita investasi di Sido. Seperti itu ya teman-teman ya. Dalam seminggu nggak ada harganya. Nggak kelihatan. Karena mungkin tetap ya. Dalam seminggu itu cuma turun dikit. Turunnya minus 0, nggak ada harganya hampir ya. Tapi ya minus tetap. Kalau kita ngambil sebulan, 8%. 3 bulan lalu kita investasi 11%. 6 bulan lalu 24. Setahun lalu 27. 3 tahun lalu 132. 5 tahun lalu 248, teman-teman. Fantastis ya. Return to date plus return. Harga berdasarkan tahun berjalan ya. Itu 8% setiap tahunnya. Pertumbuhannya luar biasa ya. Dan dividennya itu selalu dibagikan 2 kali setahun. Kurang enak apa? Investasi aja di sini ya. Enak ya. Tinggal tidur aja. Walaupun ngambil di 900, ngambil di 1000, 1200. Ini nyaman banget saham ini. Seperti itu. Sama sebenarnya. Ada satu lagi yang bagus. Cuman dulunya itu mahal banget. Sekarang itu jadi murah. Ya. Aduh, kenapa ketarik? Tapi harganya ini nggak bisa dinilai pakai harga buku. Dan ini udah masih 4 ya. Masih di bawah Sido. Dividennya cuma sekali. Harga buku dia itu 197 billion. Dan harga sekarang itu nilainya 1.600. Udah 8.000. Lebih mahal dari Sido ya. Seperti itu. ROA-nya hanya 2% ya. ROE-nya 15. ROC-nya 3%. ROI-nya 15%. Masih kalah sama Sido, teman-teman ya. Sido itu udah ya, kalau saya sih udah jatuh cinta duluan sama Sido. Satu lagi itu ada sebenarnya. Cuman harga dia sekarang itu udah cukup mahal. Nilai-nilainya pun sudah mahal banget nih. Udah mahal sekali. Harga bukunya udah hampir kayak Sido. Ini rank. Oh, ini asetnya di sini ya. Asetnya minus ya. Equity-nya minus. ROC-nya 4%. Return of investment-nya minus 1.380. 1.308 ya. Minus ya kita ya.
Ya, karena ini saham tambang ya. Mungkin karena itu ya. Jadi agak was-was orang ya. Tapi teman-teman lihat, kalau teman-teman beli 5 tahun yang lalu, itu 900% returnnya. Kalau 3 tahun yang lalu, itu 500% teman-teman returnnya. Kalau 1 tahun yang lalu, 56% teman-teman. Kalau 6 bulan, 39, kalau 3 bulan 21, kalau 1 bulan yang lalu teman-teman invest udah 5%. Kalau baru seminggu ini minus 2% ya. Begitu teman-teman. Ya ini juga pelit ya, dia nggak dividen ya. Dia hanya ini aja, harganya aja. Capital gain-nya aja yang didapat ya, tapi saham ini naik terus gitu ya. Ini di 2001 masih dipertanyakan, tapi turun. Ininya turun. Kuartal 4 biasanya turun. Anualnya 400 itu udah ditambah kalau pendapatannya 350 bilion. Kalau misal di bawah itu tahun 2001 ini jelek dong dia ya. Kemungkinan akan ada goncangan ya saham ini. Ada lagi yang bagus juga. Nah, punyanya si Sandiaga Uno ya. Ini pertumbuhannya bukan lagi signifikan nih ya. Udah moncer-moncer nih ya. Apalagi kalau di 2001-nya di kuartal 4 ini di atas 7.000 sih. Udah meledak-meledak gitu. Udah 2 kali lipat dari yang tahun kemarin. Kalaupun jadi nol aja, dia nggak cuan aja, itu udah 2 kali lipat teman-teman cuannya. Ini 17-17. Ya belum. Uh, uh, Minimal dia itu harus dapat 10 ya. 20 jadi dia ini 15, 16. Berarti dia harus dapat 4.000 billion dulu. Baru setara sama 2020. Ya, 4.000 harusnya bisa lah dia ya. Kalau harga bukunya itu 45 billion, harganya harusnya 3.300. Sekarang masih di bawah itu teman-teman. Tapi udah deket ya karena naik ya di 288 ya. Kemarin sempat 29. Harga bukunya 33. Eh Ya ini harganya 33 ya. Hmm, ROA-nya 40%. Waduh, lebih bagus dari Sido nih. Ya, ROI-nya 47 juga di atas Sido. Cakep banget ini. Ini saham unggulannya Pak Ian nih. 1 minggu di keep 2%. 1 bulan di keep 3%. 3 bulan di keep 20%. 6 bulan lalu kemarin 60. Kalau dari tahun kemarin udah 200. 3 tahun yang lalu 269.
5 tahun lalu 300% kita udah triple bagger ya. Harga per hari ini apa? Harga berdasarkan return per tahunnya itu 3% hampir ya 2,8. Ini gede ya. Gede banget malah. Jadi kalau teman-teman belum punya, kalau dia koreksi teman-teman bisa koleksi ya. Ini juga belum mahal-mahal banget, cuman 288 ribu rupiah saja untuk satu lotnya. Ya sedikit mahal lah dari Sido. Ya oke. Mungkin saya langsung ke teknikal aja ya. Kalau bingung sama itu, sebenarnya ada alat bantu lagi. Cuman di sana udah lengkap banget sebenarnya kalau buat saya. Nih, ini chart berdasarkan harga dia per 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 tahun ya. Ini setahun ya. Ini harga dia setahun kemarin sih tepatnya dari 2020 ya. Kita itu di Januari, dia batasnya sampai sini ya. Nah, 290 ya. Jadi turun dikit lah ya dari tahun kemarin. Kalau tahun ini bisa di atas lagi, cakep banget. Cuma hati-hati di harga di atas 2920 nih. 2920 kalau dia gagal lagi nih bahaya nih. Mudah-mudahan enggak ya. Lanjut terus ya. Kalaupun dia turun lagi ya tinggal masuk lagi aja sih. Dia koreksi entry lagi. Susah amat. Saham ini bagus kok. Harganya diturunin sama bandarnya. Didiskonin. Ya ambillah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nih kalau pas 1 year tuh returnnya udah plus 1.140%. Cakep banget ya. Enak ya pakai ini ya. Seasonality apa seasonality itu? Ini ya. Nah, per 5 tahun. Saya mau ganti 10. Nah, ini uh, harga rata-ratanya setiap bulan. Selama 10 tahun dari 2013 ya. Oke, di bulan ini itu rata-ratanya dari 9 itu rata-ratanya. Kemungkinan dia naik di bulan ini itu cuma 33%, teman-teman. Tapi kita udah cuan 2%,85 udah mau 3%. Cakep ya? Cakep. Oke. Berikutnya di bulan berikutnya itu di bulan berikutnya itu 50% kemungkinan kenaikan ya teman-teman. Sampai di bulan April teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan eh, di bulan berikutnya ini di bulan Februari ini masih bisa melanjutkan kenaikan saya. Ya, mudah-mudahan ya. Dan kalau dia naik di Maret bisa
mungkin sideways ya. Atau di Februarinya sideways, di Maretnya naik lagi sampai April gitu ya. Eh, di bulan Mei-nya ini pasti merah sepertinya karena 40%. Dan hati-hati di bulan Juli, Agustus. Ini bulan-bulan andalan lah ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu udah bulan-bulan serok ya. Catat ya teman-teman, di tanggalnya itu ditandain ya. Bulan Juni itu kita tandain terus sama Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus itu kita tandain. Bulan-bulan itu biasanya suka buat onar ya. Setelah itu Septembernya mulai pesta-pesta. Oktobernya pesta dikit. Novembernya pesta lagi. Desembernya pesta pora. Ya, ya seperti itu. Enak kan? Ada seasonality juga di sini. Enak teman-teman, tinggal download aja Stockbit, bikin akunnya. Gak bikin akun juga bisa pakai, tapi nggak bisa buka seasonality ya. Seperti itu teman-teman. Oke, saya sisa setengah jam lagi. Kalau yang mau request saham, silakan ya. Saya mungkin akan langsung ke sektoral mungkin dong ya, karena tinggal setengah jam lagi. Apa ini Bitcoin? Ntar. Composite. Composite-nya tadinya sideways ya di sini ya. Di break tuh panik kan. Eh, saya kira jadi downtrend. Mungkin saya pikir hari Kamis itu turun lagi, ternyata dipantulin. Padahal udah saya padahal dari sendiri ya. Ini kapan saya garisinnya ya? Ini juga kapan saya garisnya? Kayaknya minggu kemarin ya. Saya garisin, ternyata dijebol lagi garisnya. Karena tadinya kan kayak gitu, ternyata dijebol. Oh ya, saya pikir udah jebol ya. Ternyata dijebol lagi kayak gini. Udah kan, udah invalid ya. Tapi ini masih jadi trendline. Mungkin kalau dia Senin koreksi bakalan ke sini nih. Kalau dalam 6.676 ya, kalau dalam. Kalau enggak ya paling cuma ke 6690. Tapi kalau dia berhasil lewat 6750, pesta nih. Pesta nih ya. Baru ya, hampir cross tapi belum cross ya. Hampir cross tapi belum cross. Kalau dia cross pasti ada hijaunya kayak gini ya. Walaupun dia tipu-tipu kayak gitu juga. Terusnya belum ya. Oke. Nah, kita langsung ke sektoral dulu ya biar cepet bisa kerjain uh, saham teman-teman ya. Oke. Uh, DX.
IDX Finance dulu ya. Udah pasti naik juga ini. Nah, ini udah paling persis sama si itu ya. Nah, ini kemarin dia HL, tapi ternyata dia HL-nya jadi di sini. Tadinya di sini ya. Ternyata masih terjun dikit. Ya mudah-mudahan dia bisa break lah ya. 16.26 nih. 16.40 lah atau 16.50. Oke juga. Bebas lah. Kayak gini. Ini namanya structure. Ya teman-teman ya, ini structure namanya nih. Yang HH, HL, HH, HL, HH, HL ya. Ini penting dia naik terus. Kalau dia patah, namanya struktur juga, tapi yang downtrend, terbalik. Jadi LH, LL, LH, LL, LH, LL ya seperti itu. Tapi kita belum bisa ya seperti itu. MACD-nya, weekly-nya udah crossing, cakep banget. Only-nya, ya, ya, gas terus. Jadi saham-saham bank bisa tetap melirik lagi ya. Kalau yang belum ambil, kalau yang udah tinggal nambah-nambah posisi aja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya ada energi. Ya, ini sebenarnya tinggal ikutin ini aja tiang listrik saya nih. Ternyata dijebol juga tiang listrik. Ya ini belum ada patokan sih. Tapi ini juga struktur. Ya. Jadinya turtle trader. Turtle trader itu dia naik naik merah, turun merah, naik merah tipis, naik merah tipis, naik merah tipis. Nanti dia turun lagi, nanti naik lagi, nanti. Nah, tapi dia naik terus. Naiknya pelan-pelan. Jadi ini CD-nya itu pelan-pelan naiknya. Lama tapi naik terus. Seperti itu ya. Tapi yang kayak gini kalau turun sakit sih. Ya, bagus apa saham energi nih. Buat teman-teman yang ngambil sektor energi sih selamat lah ya. Berikutnya basic industry uh, udah mau dia udah ini ya udah break support ya. Udah break resist maksud saya. Break udah break resist terus nyoba naik. Mudah-mudahan kuat bertahan di atas 1210. Kalau bisa dijebol mungkin trennya bisa beda ya. Mungkin akan sideways dulu di daerah 1020 sampai 1199 ya. Kalau dia sideways dulu, is okay. Kalau dia punya tenaga bisa lompat dulu. Saya perhatikan basic lagi. Sebelumnya saya kira bakal dalam tuh si basic. Ternyata ditarik naik. Kita perhatikan ya saham-sahamnya ya. Ini sih kayaknya imbas dari
semua sektoral naik nih jadi dan kabarnya sing tuh banyak masuk ya. Nah, properti udah mulai ya. Bisa perhatiin teman-teman saham-saham properti. Tapi lebih bagus lagi kalau properti minggu depan bisa bertahan di atas 744 lebih cakep lagi. Kalau dia masih gagal area 700 teman-teman masih bisa, harus hati-hati ya. Harus hati-hati dulu. Eh, ini terlalu bagus sih. Sebenarnya bagusnya dia close di 735 ini. Kalau dia close di 735 atau 37 tuh candle pembalik arah. Tapi ini candle pembalik arah juga, cuman tenaganya masih kurang kayaknya ya. Ya seperti itu ya. Not bad. Semangatnya Pak. Berikutnya sektor health. Nah ini sektor yang harusnya naik ya. Karena sebenarnya pandemi masih ada dan masih jalan. Belum lagi sekarang kayaknya lagi musim banjir lagi ya. Bahkan di Jakarta aja. Mungkin beberapa daerah lain selain Bengkulu kena juga ya. Ini lebih bagus kalau bisa bertahan di atas 1432. Tapi kayaknya minggu ini masih belum kuat. Harusnya minggu depan, nah itu bisa di atas 1440. Saya harap lah. Kalau kuat, ini cuman sebagai tulang ke dalam. Berikutnya ada IDX Tekno ya. IDX Tekno ini, wah ini udah mau mantul nih. Buat teman-teman yang baru mau entry, masih cocok sih. Coba aja masuk-masuk ke saham-saham teknologi lagi. Tapi saya nggak tahu ya kalau misal teman-teman bilangnya buka. Nah, buka ini kan saham baru. Support dan resisten masih belum jelas. Jadi kita nggak bisa patokin itu ya. Tapi saham-saham teknologi banyak kok, bukan cuma buka. Ya. Bisa dilirik lagi saham-saham teknologi. Masih belum bagus secara weekly sama itunya. Tapi kalau tahun mau trading untuk jangka pendek paling-paling ya bisa lah ke 825 sampai ya, 850 500 ya 8.500-an ya. Mudah-mudahan kuat lah kalau dia bisa ke 8.500 lanjut kenaikannya. Orang teknologi ini sama anak bawang kok. Berikutnya ya, infra akhirnya mantul juga. Kayaknya banyak yang mantul minggu depan nih, harusnya bagus deh. Ya mungkin Senin Selasa ada gojakan lah. Ada
goyang-goyangnya dikit, ya nggak lancar-lancar banget. Tapi harusnya bisa time hack nih kalau kayak gini. Ini udah pada mantul semua. Ya, ini infra hampir nge-breakout nih. Kalau minggu ini bisa breakout, minggu depan lanjut lagi infra nih. Sampai Februari. Nah ini udah ada tanda-tanda juga tuh. Infra tuh bisa teman-teman lirik ya. Saham-saham infrastruktur. Dari saya kemarin ada Telkom ya. Kalau teman-teman masih hold Telkomnya masih cakep. Secara weekly udah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Secara monthly masih bingung-bingung deh. Oke, kok intro lagi. Berikutnya ada cyclical ya. Nah, udah deh. Alright, lanjut. Nah, cyclical, teman-teman, cyclical, Sido, ya, dan teman-temannya. Ini mudah-mudahan lah ya. Lanjut, ini udah breakout loh. Ini udah breakout. Kalau minggu depan lanjut sih, mudah-mudahan lah. Ya. Sayangnya ini masih belum cross aja itu. Jadi masih agak hati-hati, makanya saya bilang minggu depan tuh. Atau 2 hari, 3 hari lagi tuh. Kalau udah nge-cross, udah enak. Udah bisa hahaha lagi, cyclical. Ya. Lanjut terus. Makanya saya ngajarin teman-teman HHHL ini. Ya, struktur namanya. Struktur dan trend line. Itu biar teman-teman tuh tahu trennya. Kalau teman-teman udah tahu trennya itu udah enak. Tinggal ngekor aja. Mau pakai teknikal apapun bisa pasti. Berikutnya ada industri ya. Nah, industri pun naik. Mantul lagi di sini. Cakep banget ya. Udahlah, bosen kayaknya. Ini naik semua nih. Udah cakep lah. Pokoknya tinggal monthly sama weekly-nya lagi tuh. Ini industri monthly-nya cakep loh. Weekly-nya doang yang jelek. Nah ini hati-hati nih. Udah ada dekat cross ya. Jangan sampai di sini dia turun. Non cyclical terus terakhir trends ya. Non cyclical naik juga. Ini masih galau. Dia tuh harus break ini dulu. 6.606 ya. Minggu depan lah kita lihat kalau dia bisa di atas itu. Mungkin masih bisa uji area 6.675 maksud saya. Kalau dia gagal lagi ya kesini lagi. Sideways saja terus di situ dia. Saya rasa ini udah diganjelin ya. Nah itu udah agak mulai terbentuk ya. Udah capek jualnya tapi belum tentu dia berhenti juga. Soalnya trennya masih jelek. Di ruang trennya masih jelek. Oke, yang terakhir transportasi. Nah, udah mantul. Lanjut aja nih. Ini udah diteropongin. Ini mana naik.
Mungkin akan ke area sini 17 ya, teman-teman yang mau nyari saham transportasi mungkin akan naik sampai ke 17. Kalau gagal lagi, terjun lagi, dalam lagi, mungkin area sini 15 ya. Kalau dilihat pasti masih bagus lah. Nah, monthly-nya juga masih bagus. Oke, saya langsung ke saham request teman-teman ya. Oh, cuma satu, cuma SMGR. Ayo teman-teman, yang lain bisa request bebas sama apa aja. SMGR ya. SMGR. Ini kalau nyangkutnya area-area 7.525 sih. Mungkin bisa ya lewat dari 775, tapi ya ini baru cross ya. MACD-nya mudah-mudahan lanjut ya. Uh, area pertamanya. Kalau teman-teman baru mau entry, kita lihat dulu Senin ya. Kalau dia masih turun ke area 6.800 terus mantul, teman-teman bisa entry ya. Tunggu turun dulu, mantul ya. Mungkin teman-teman ngambil area-area 1685, 1625 ya. Tapi kalau dia misal turun lagi di bawah itu, teman-teman harus cut loss. Makanya kalau teman-teman mau ngambil, tunggu dia mantul. Dia koreksi, mantul baru ambil. Kalau dia turun lagi, lanjut trennya. Teman-teman digocek. Gitu ya. Strukturnya masih jalan soalnya. Ini doang ini. Kayak volumenya gede. Tapi kita nggak tahu kerjaan dia kayak gitu semua. Ya nih. Kasusnya seperti di sini ya. Merah, terus hijau, gede. Udah dinaikin, turunin lagi. Nah, itu takutnya. Kerjaan dia itu kayak gitu terus. Kayak gitu terus. Ya, hijau, naik, turunin. Terus ini eh, kayaknya gak ada gap lagi. Ada gap gak lo? Oh, ada loh gap, gap tipis di sini. Di 10.150. Oh, ternyata dia ada gap. Ya, ini mah eh, setahan-tahanan modal sama si bandarnya aja. Tahan nggak? Nahan. Kalau dia turunin lagi. Kalau di bawah 6.500 cut loss aja. Ini bandarnya ngambil di daerah 6.500. Si bandar harusnya si bandar nggak mungkin nurunin dia ke 6.500 lagi. Bandarnya ngambil di situ. Nah, jadi kalau teman-teman kalau misal besok diturunin area 6.800 terus dia mantul, teman-teman bisa entry. Kalau mau nekat ngambil 6.800 ya silahkan. Cuman kalau dibawa ke 6.500 ya jangan salahin saya. Karena saya kan nunggu dia mantul dulu baru entry. Kalau misal dia besok langsung naik nih nge-gap tiba-tiba ke 7.200 ya mudah-mudahan bisa ke 7.500 sampai 7.900 ya. Semoga lah ya. Untuk 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan trennya bisa diganti tuh. Udah bosan juga mungkin dia turun ya. Seperti itu. Eh, coba kita lihat buka deh.
Kayaknya banyak teman-teman yang nyangkut juga dibuka, turun. Padahal saham lain di sektoral dia itu, tapi kalau teman-teman mau spekulasi, spekulasi ya, teman-teman entry aja, cut loss pasang di bawah 348. Spekulasi ya, mungkin dia bisa naik ke 390, 384 dulu ya. Mungkin, mungkin ya, saya nggak tahu juga. Soalnya bandarnya ngambil barang pasti di sini. Soalnya nggak ada harga lain. Bandarnya pasti ngambil di situ. Pasti diangkat dulu buat dibanting. Nah, saham-saham seperti ini. Nah, kalau dia koreksi ke ya, atau saham ini deh, yang lebih dijago-jagokan dan banyak peminatnya dan strukturnya masih sangat jalan ya. Ini turtle banget nih ya. Yang sebelumnya gagal terus di sini akhirnya jebol juga kemarin ya. Ini kalau teman-teman masih berminat di sektor ini, teman-teman bisa masuk, apalagi harganya murah ya. Cuma 785, hampir seharga Sido, lebih murah lagi. Cuman ini nggak bagi dividen, kayaknya dia pelit, cuma sekali, jarang-jarang, jarang-jarang tapi naik terus. Tuh, harganya ada 200, naik terus tapi ya, itu aja. Ini mungkin bonus nih buat teman-teman kalau emang mau entry. Tungguin aja koreksinya, tipis-tipis aja. Paling ya 700. Ini merah, ding. Ini bukan hijau, ini merah. Dia gagal lagi di sini di 800. Oh, ini merah. Nih lah, ngeselin nih. Sini hijau kan, ini merah nih. Dia tuh harganya 785, bukan di 800. Ini kalau besok ditarik ke 800, baru cakep. Tapi kalau diceburin di bawah 760, tinggalin dulu deh. Tapi ini sektoralnya beneran jalan masih. Mungkin ini mungkin yang ngangkat ya kemarin tuh. Soalnya. Nah, volumenya itu. Ya, udah harganya 8.000, banyak yang HK ya. Udahlah, kalau teman-teman mau entry, mungkin tunggu koreksi. Ini saham agak mahal. TP-nya nggak usah jauh-jauh, 9.000 aja, 9.200. Kalau bisa lebih, paling 10.000. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan atau mau request lagi? Kalau nggak ada, kita tutup jumpa kita pada malam ini. Terima kasih sudah hadir. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga teman-teman pada cuan uh, dan sehat selalu ya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan mungkin hari Minggu ya. Soalnya Sabtu saya berangkat. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah hadir.